warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca basmalah secara bersama-sama dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Iya. Ada yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Lupa, Bu. Wudu. Iya benar. Jadi kemarin kita belajar tentang wudu. Wudu adalah cara mensucikan diri sebelum sholat. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang sholat fardu. Anak-anak tahu apa itu sholat? Ibadah, Bu. Ya. Jadi sholat itu secara bahasa berarti doa dan secara istilah adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau sehari semalam kita melaksanakan sholat berapa waktu? 5. Ya, yang pertama ada sholat berapa rakaat? 2. Yang kedua sholat berapa rakaat? 4. Yang ketiga sholat berapa rakaat? 4. Yang keempat sholat Maghrib. berapa rakaat? 3. Dan yang kelima sholat Isya. berapa rakaat? 4. Iya benar. Dan total semuanya ada 17 rakaat. Dan sholat yang kita sebutkan tadi itu dinamakan dengan sholat fardu. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus mengetahui syarat-syarat apa saja dalam sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat. Yang pertama syarat wajib sholat yang pertama yaitu Islam. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengerjakan sholat. Karena sholat merupakan tiang agama. Jika kita tidak mengerjakan sholat, kita akan mendapat dosa. Yang kedua ada berakal sehat. Berakal sehat berarti orang tersebut sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga ada balik, di mana seseorang sudah mencapai usia Balik. ya. Yang selanjutnya itu ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama ada suci dari hadas dan najis. Kalau mau sholat itu bisa berwudu terlebih dahulu ya. Yang kedua ada menutup aurat. Menutup aurat, kalau aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Yang ketiga mengetahui masuk waktunya sholat. Nah, masuk waktunya sholat ditandai dengan adanya azan. Oleh karena itu kalau kalian sudah mendengar azan, kalian harus menyegerakan sholat karena Allah menyukai orang yang menyegerakan sholat. Dan yang keempat ada menghadap kiblat, dan kiblat orang muslim yaitu Ka'bah. Yang selanjutnya ibu di sini mempunyai gambar tentang gerakan-gerakan sholat. Yang pertama itu ada niat. Gerakannya seperti ini ya, berdiri tegak sambil niat karena segala sesuatu harus diawali dengan niat. Lalu yang kedua ada takbiratul ihram dengan mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Seperti ini ya takbiratul ihram. Yang ketiga ada berdiri tegak sambil bersedekap kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surat pendek yang dihafal. Lalu gerakan selanjutnya itu ada ruku. Ruku gerakannya seperti ini ya, bisa dilihat. Setelah ruku bangkit dari ruku atau i'tidal, gerakannya seperti ini. Setelah i'tidal ada sujud yang pertama. Sujud yang pertama gerakannya seperti ini, lalu kakinya seperti ini ya. Setelah sujud yang pertama yaitu duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud ada sujud yang kedua. Setelah sujud yang kedua kita bangkit berdiri untuk melanjutkan rakaat yang selanjutnya. Setelah itu gerakannya yaitu duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu ada dua, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal posisi kakinya seperti ini ya, bisa dilihat. Kalau duduk tasyahud akhir seperti yang di atas ini. Setelah itu kita mengucapkan salam. Sampai sini materi yang ibu sampaikan paham? Ada yang ditanyakan?
Tidak. Kalau tidak, coba ibu mau tanya sama Mbak Tuti. Sholat yang 2 rakaat, sholat apa saja? Sholat subuh. Kalau yang 4 rakaat? Sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Ya. Kalau yang 3 rakaat? Sholat maghrib. Iya, benar. Selanjutnya, coba Mbak Yuliana. Tadi pengertian sholat apa ya? Mbak Yuli, coba. Masih ingat nggak? Gerakan dan bacaannya dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, benar. Tepuk tangan buat semuanya. Ibu kira materi yang ibu sampaikan semuanya paham ya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ini gimana? Iya. Ini jatuh enggak? Enggak ya? Oke, udah ya. Oke, sebelumnya ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke teman-teman, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Faik selaku ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, akan ibu absen dulu ya satu persatu. Laili. Hadir, Bu. Oke, Solihah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya anak-anak ya. Hadir. Oke, sebelumnya ibu mau menjelaskan bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini kita akan mengambil tema perjuangan yaitu Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah. Sebelumnya kita buka dulu yuk bukunya teman-teman, halaman 102 tentang Fathul Mekah. Gua akan jelasin. Ya, teman-teman, Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah yaitu terjadi pada tanggal 20 sampai 21 Ramadan bertepatan dengan 8 tahun ke-8 Hijriah. Jadi pada saat itu terjadinya Fathul Mekah ini teman-teman, gimana? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Jadi pertama adanya Fathul Mekah karena ada perjanjian Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini dilaksanakan oleh kaum Quraisy yang ada di Mekah dan juga kaum muslimin yang ada di Mekah juga. Namun kaum Quraisy itu keluar dari perjanjian Hudaybiyah dan melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Padahal pada saat itu ya anak-anak semua ya, pada saat itu terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Namun kaum Quraisy ternyata mengingkari perjanjian tersebut. Maka dari itu kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah dari Madinah menyerang juga kota Mekah, yang mana di situ dengan dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan 10.000 pasukan. Berapa anak-anak? 10.000 pasukan.
dan alhamdulillah umat Islam di situ menang teman-teman semua, anak-anak semua, dan turunlah Quran surat An-Nasr. Gimana ya bacaannya ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, begitu teman-teman. Kemudian juga turun Quran surat Al-Fath ayat 1 yang inna fatahna laka fatham mubina, yang artinya sesungguhnya kemenangan itu telah datang bagi kaum muslimin. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ya teman-teman, bahwa ketika kita bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama kita, maka Allah akan membantu umat Islam, akan membantu kita semua. Begitu penjelasan dari Ibu, apakah teman-teman paham? Selanjutnya, karena sudah paham, Ibu akan menunjuk salah satu anak-anak nih buat nanti Ibu catat sebagai keaktifan ya. Coba Mbak Leli, apa artinya Fathul Mekah tadi? Kemenangan. Iya, kemenangan. Betul, tepuk tangan dulu buat Mbak Leli. Oke, ya cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua mengenai nanti teman-teman atau anak-anak nanti berkelompok, dan untuk minggu berikutnya anak-anak bisa melakukan drama mengenai penaklukan kota Mekah seperti itu. Ya, paham ya tugasnya ya? Oke, kita akhiri bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, buat anak-anak semua. Semoga kita terus memperjuangkan umat Islam, memperjuangkan kebebasan bagi umat Islam, karena yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa Mas Faik. Jabra berdoa mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke. Oh iya, benar. Ya, cepetin. Oke, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini semangat sekali ya untuk anak-anakku ini. Bapak sebelum memasuki pelajaran yang pertama, Bapak akan ini dulu ya, cek absensi. Mas Rizal, Hadir. Mbak Tri, Hadira. Mbak Novala. Hadira. Oke, hadir semua ya. Jadi kita menindaklanjuti untuk materi yang kemarin, yaitu rukun iman yang kedua. Setelah ini kita akan lanjut ke rukun iman yang ketiga. Ya, rukun yang iman ketiga yaitu apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, begitu. Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Oke, yang pertama ada kitab Taurat,
Yang kedua ada kitab Zabur. Terus yang ketiga ada kitab Injil. Yang keempat ada kitab Al-Quran. Oke, saya ingin Mas Rizal sama Mbak Novala maju ke depan ya untuk memasangkan ini terkait nama-namanya. Silakan. Di belakangnya ada. Dua-dua ya, Mas? Pak. Ya, betul. Dua-dua. Silakan. Sini, Pak. Di bawahnya aja. Yes. Udah. Udah. Oke, udah ya. Coba Mbak Novala tadi yang mana? Yang ini Injil Nabi Isa, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ova. Silakan Mbak Ova bisa duduk kembali. Silakan Mas Rizal. Ya, kitab Taurat diturunkan dari Allah kepada Nabi Musa dan kitab Zabur diturunkan dari Allah kepada Nabi Daud. Oke, tepuk tangan juga untuk Mas Rizal. Ya, terima kasih Mbak Novala dan Mas Rizal ya. Untuk yang selanjutnya, mengapa untuk kita mengimani kepada kitab-kitab Allah agar itu menjadi pedoman dan sebagai acuan kita dalam berkehidupan. Contoh kalau misalkan kalian pagi-pagi berangkat ke sekolah ini, kalau misalkan nggak ada yang pedomannya, nggak ada aturannya, orang sebanyak itu ketika di jalan nggak pakai helm, nggak ada lampu lalu lintas, terus apa yang akan terjadi? Begitu. Untuk selanjutnya Bapak akan membagi dua kelompok ya. Yang pertama kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 sebelah kiri. Oke, untuk yang kelompok pertama itu pertanyaannya yaitu terkait apa makna iman kepada kitab Allah. Untuk kelompok 2 itu ada apa manfaat dari meyakini kitab-kitab Allah. Silakan nanti bisa dituliskan di sini. Oke, Bapak beri waktu 2 menit ya. Gimana kelompok 1? Udah berdiskusi? Oke, kelompok 2? Oke. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan di depan salah satu. Mas Rizal. Oke, kelompok 2 juga bisa maju untuk mempresentasikan. Oke. Dari kelompok 1 dulu ya. Coba sebutkan pertanyaannya, Mas. Apa arti makna iman kepada kitab Allah SWT? Ya, betul. Jawaban dari kelompok kami yaitu percaya dan meyakini bahwa Allah SWT mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Cakupan iman pada kitab Allah. Yang pertama, iman bahwasannya kitab-kitab tersebut turun dari Allah. Yang kedua, kebenaran terhadap berita-berita yang sahih. Yang ketiga, iman dengan kitab Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan. Ya, apa manfaat dari meyakini kitab-kitab Allah ya Pak? Ya, betul, Mbak Tri. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang kelima, menjalin kerukunan. Oke, terima kasih untuk dua kelompok. Tepuk tangannya untuk dua kelompoknya. Silakan bisa duduk kembali. Oke, jadi untuk iman kepada kitab-kitab Allah itu banyak manfaatnya ya. Terus juga banyak juga terkait buat pedoman di kehidupan sehari-hari dan di masyarakat maupun bernegara. Nah, tadi dari penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin tanyakan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Coba saya tanyakan kepada Mbak Novala ya.
kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Muhammad. Oke, betul. Untuk Batri, Nabi Isa itu diturunkan kitab apa? Injil, Pak. Oke, siap, tepuk tangan untuk Mbak Novala dan Batri. Kurang lebihnya dari Bapak, sekian dari Bapak ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau pakai ini lagi. Ini punya siapa, Bang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apakah ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas mengenai materi apa? Kita membahas materi mengenai rukun iman. Jumlah rukun iman itu ada berapa? 6. Apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada kode dan qadar. Ada yang tahu pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ayo berperilaku terpuji. Apa sih itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji merupakan suatu perbuatan atau ucapan yang baik dan diajarkan oleh agama Islam. Sebab pada materi kali ini ada 3, yaitu sayang kepada sesama, empati, dan jujur. Apa itu sih sayang kepada sesama? Sayang kepada sesama merupakan perbuatannya atau perilaku yang terpuji, yang mana dianjurkan oleh agama Islam. Tujuan dari kasih sayang kepada sesama yang salah satunya adalah menciptakan kepedulian antar sesama. Kemudian yang kedua adalah empati. Apa sih itu empati? Empati merupakan kemampuan untuk mengetahui atau mengerti keadaan atau perasaan dari orang lain. Tujuan dari empati sendiri adalah untuk menumbuhkan sikap kepedulian, terus kemudian menumbuhkan sikap gotong royong dan mengevaluasi diri. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Apa sih itu jujur? Jujur adalah tidak berbohong, berkata benar, dan tidak berdusta. Tujuan dari jujur adalah dipercayai oleh orang lain. Kemudian yang kedua dapat terhindar dari fitnah. Nah, kemudian ibu di sini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kemudian nanti ada perwakilan maju satu-satu dari masing-masing kelompok untuk menempelkan gambar yang sesuai, apakah itu kasih sayang kepada sesama, apakah itu empati, ataupun jujur. Ini manis. Baik, ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Nanti salah satu perwakilan maju dan menempelkan
serta menjelaskan sedikit mengenai gambar tersebut ya. Ya, Bu. Baik, apakah sudah selesai berdiskusi? Silakan maju untuk setiap perwakilan. Ya, Bu. Aja nasi. Baik, masing-masing bisa menjelaskan ya. Dari saya kepada sesama, yang pertama adalah Menjenguk teman yang sedang sakit, Bu. betul, yang kedua empati, Menolong teman yang jatuh dari sepeda. betul, yang ketiga jujur, Tidak menyontek saat ulangan. betul. Coba Mbak Yulia. Yang kasih sayang itu menerapkan sikap suka berbagi. Betul, Empati itu ikut merasa sedih ketika ada temannya yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. betul. Yang ketiga itu anak yang mau menemukan dompet yang harus dikembalikan. Baik, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Yuliana dan Mbak Laili. Silakan duduk kembali. Baik, untuk tugas di rumah kalian bisa mengerjakan buku paket halaman 79 sampai 81, kemudian pada minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Mungkin Ibu cukupkan pertemuan pada kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang coba kalian cek teman-teman kalian, ada nggak yang berangkat hari ini? Yang nggak berangkat mohon maaf. Sinta ya? Oke, coba Ibu cek saja absensinya ya. Naufala, Saik, Hadir. Sinta, oh Alfa ya? Oke, berarti cuma Sinta ya yang nggak berangkat ya? Ibu mau ngecek apakah dari kalian ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Itu, Bu. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya. Berarti kalau iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya percaya bahwa Rasul Allah itu benar-benar utusan Allah. Nah, seperti yang Ibu bilang kemarin, hari ini kita akan mempelajari bab 7 subbab 2 tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Rasul, mohon maaf ya, maksudnya kita akan belajar sifat-sifat wajib bagi Rasul. Jadi sebagai manusia yang istimewa pasti memiliki sifat wajib, dan ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ada sidik, apa? Yang kedua amanah, 3 tabligh, 4 fatonah. Berarti sifatnya ada berapa semuanya?
Sebutkan lagi coba. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, ibu itu punya lagu yang bisa mempermudah kita untuk menghafalkan 4 sifat wajib bagi Rasul ini. Bisa ibu bagiin liriknya ya. Iya Bu, terima kasih. Satu orang, satu kertas buat 2 orang ya. Jadi liriknya seperti ini. Kawan cobalah tebak sifat Rasul ada berapa? 4-lah jumlahnya, ku sebut dengan artinya. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Yuk coba bareng-bareng. Kawan cobalah tebak sifat Rasul ada berapa? 4-lah jumlahnya, ku sebut dengan artinya. Sidik artinya jujur, amanah dapat dipercaya. Tablik menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Pada pintar-pintar semua ternyata ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi dengan kita mengetahui sifat wajib bagi Rasul, diharapkan kita juga bisa mencontoh sifat-sifat baik tersebut. Jadi kita sebagai orang itu harus bersikap jujur, bisa dipercaya oleh orang lain, menyampaikan apa yang harusnya kita sampaikan, dan berusaha untuk menghilangkan kebodohan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan materi pada hari ini. Tapi kalian jangan lupa juga ya, untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian mempelajari tentang mengapa sih Rasul itu diutus gitu ya. Ada di modul ajar halaman 74. Tugasnya apa tadi? Membaca. Oke, pinter. Sekian dari Ibu, semoga pembelajaran pada pagi siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya kayak siapa? Posisi siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Doanya kayak gini ya. Posisi siap. Tangan di atas meja. Duduk tegap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang berangkat? Dina, Bu. Oke, Dina absen dulu. Mbak Fala, Hadirah. Mbak Tuti, Hadirah. hadir semua ya. Yaudah, hari ini kan pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang gaya hidup bersih. Gaya hidup bersih itu ada berapa ya kemarin? Mulai dari kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan, dan kebersihan lingkungan sekitar.
Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gaya hidup rapi dan gaya hidup teratur. Coba, apa yang tahu artinya rapi? Tidak berantakan. Ya, betul. Rapi itu tidak berantakan. Berarti hidup rapi itu ketika kita menerapkan suatu kegiatan itu terlihat baik, rapi dan tidak berantakan. Mulai dari semisal contoh di sini, hidup rapi itu ada mengisi rambut sebelum berangkat sekolah. Ketika anak perempuan itu biasanya mengunci rambutnya supaya tidak keluar pada saat memakai kerudung. Yang kedua ada menyetrika baju sebelum memulai berangkat sekolah. Yang ketiga ada menyimpan mainan dengan baik di rak mainan. Mengapa kita perlu gaya hidup rapi? Karena ketika kita menerapkan gaya hidup rapi, maka ketika kita mencari barang-barang yang kita cari itu sesuai ada di tempatnya. Terus ketika kita menggunakan baju sudah disetrika itu akan enak dipandang dan indah dilihat. Yang kedua itu ada gaya hidup teratur. Gaya hidup teratur itu artinya berturut-turut. Jadi di sini lebih ke hidup teratur yang positif, seperti makan 3 kali sehari, ibadah seperti sholat, mengaji, dan ada juga ketika tidur kita tidak terlalu malam dan tidur tidak terlalu malam dan bangunnya itu tidak terlalu siang. Mengapa kita juga perlu adanya hidup teratur? Karena dengan adanya kita hidup teratur seperti olahraga akan membuat badan kita menjadi sehat. Terus dengan adanya hidup teratur, hidup kita itu akan nyaman dan tentram gitu, teman-teman. Coba di sini Ibu mau minta deh salah satu anak maju untuk menyebutkan tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Ibu. Solihah. Iya, Bu. Contoh hidup rapi. Menata buku dan tas sebelum berangkat sekolah, Bu. Ya, betul. Mainan ditata rapi. Terus contoh hidup teratur. Contoh hidup teratur itu misal ibadah sholat 5 waktu terus menerus, terusan makan sehari 3 kali. Ya, betul, tepuk tangan buat Solihah. Baik ya anak-anak, jadi hidup rapi dan hidup teratur itu merupakan contoh dari akhlak terpuji karena itu merupakan kegiatan yang sangat baik. Karena ini materi sudah bab 8 sudah selesai, untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Membahas apa? Zikir dan doa setelah sholat. Ya udah, mungkin pertemuan Ibu kali ini cukup ya. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, berarti kita berdoa dulu. Posisi siap. Tangan di atas meja. Duduk tegap. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu absen dulu ya. Solihah, Trihastuti, Novala, Laili Khairun Nisa. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Nah, pada minggu kemarin kita itu telah belajar mengenai lam jalalah.
materi hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan berikut sebelumnya, yaitu mengenai hukum bacaan ro. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, Ibu harap anak-anak dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak, hukum bacaan ro itu ada dua. Yang pertama tafhim, lalu yang kedua itu ada tarkik. Nah, hukum bacaan tafhim adalah huruf tertentu yang dibaca dengan suara tebal. Lalu tarkik itu adalah hukum bacaan yang dibaca dengan suara tipis. Contoh dari tafhim adalah lafadz dohoro. Yang kedua itu ada nasrullah. Yang ketiga ada al-ardu. Lalu untuk yang tarkik itu ada lafadz rizqon dan irji'i. Nah, anak-anak, ibu akan menulis ayat Al-Quran. Nanti ibu tunjuk salah tiga dari kalian semua untuk maju ya. Nah, anak-anak, di sini udah ada ayat surat dari Ar-Rum. Ibu akan menunjuk Novala, Solihah, dan Trihastuti. Iya, di garis bawahi ya, mana hukum bacaan ro tafhim, mana yang ro tarkik. Ini Bu. Ya. Ini kan doharo ya Bu. Iya. Tafhim. Iya, aku tarkik. Udah Bu pulang. Iya, udah. Oke, mari kita koreksi bareng-bareng ya anak, sambil kita mereview penjelasan yang udah dijelasin oleh Bu Guru.
Yang pertama ada doharo. Ini hukum bacaan tafhim. Betul karena ro berharokat. Ya betul. Tepuk tangan untuk Mbak Ufala. Oke teman-teman, oke anak-anak, karena waktu sudah berjalan dan dirasa cukup untuk materi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu, banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Nur Faik Musyafa Hadir. Ofala. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin doa untuk membuka pelajaran. Mas Faik, monggo. Timu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang Bapak di sini akan menerangkan sebuah materi, yaitu tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebelumnya iman sih apa sih anak-anak? Ada yang tahu iman? Percaya atau meyakini. Nah, Bapak kasih pertanyaan ya. Iman pada Allah. Siapa Tuhan umat Islam? Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan umat Kristen? Hah? Masa nggak tahu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Karena Tuhan seluruh umat manusia, jin, tumbuh-tumbuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka umat-umat beda sekte dari kita ya. Itu meyakini Tuhan yang lain ya. Tapi Tuhan mereka tetap Allah Subhanahu wa taala. Oke, iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir berarti mempercayai adanya hari akhir atau hari pembalasan ya. Hari akhir itu ada dua ya. Yang pertama kiamat sughro atau kiamat kecil. Yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelas ini menjadi dua kelompok ya, untuk mendiskusikan ilustrasi gambar. Pak, jelek banget. Oke. Saya Bapak kasih waktu untuk per kelompok 5 menit ya untuk berdiskusi ya. Siapa? Oke. Diskusi selesai ya. Untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan. Dari kelompok A dulu. Kelompok A. Kelompok A. Ya, udah. Ilustrasi gunung meletus, yaitu terjadinya kiamat sughro, Bapak. Oke. Jadi, menurut saya kiamat kecil atau kiamat sughro adalah kerusakan sebagian alam setiap waktu seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, gunung meletus dan lain-lain. Oke, kasih tepuk tangan yuk. Selanjutnya kelompok B. Oke, untuk kelompok B ini
saya mendapatkan gambar gunung meletus beserta alam semesta ya, teman-teman. Ini ada terus berarti untuk di sini untuk dari kelompok kami yaitu mempresentasikan kenapa bumi ini kok hancur, yaitu memenuhi kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu hancurnya alam semesta yang menyebabkan hancurnya dan musnahnya seluruh makhluk hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kasih tepuk tangan semuanya ya. Ya, silakan duduk ya anak-anak. Baiklah. Jadi itu pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu tentang hari kiamat. Dibagi jadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Ya, mungkin ada yang bertanyakan anak-anak? Tidak. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin karena waktunya terbatas dan Bapak ada acara, materi cukup pada pagi siang hari ini. Sekian dari Bapak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Gunung meletusnya kayak donat. Jangan di sini sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Luar biasa, Allah Akbar. Berdoa dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya, kita pada pertemuan hari ini membahas tentang ibadah haji. Anak-anak, ada yang tahu haji itu apa? Belum. Jadi haji itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yahuju, sama hajjan. Artinya itu berkunjung. Maksudnya berkunjung gimana? Berkunjung ke Mekah dengan dimaksudkan untuk beribadah sesuai dengan ketentuannya. Nah, anak-anak, dalam pelaksanaan ibadah haji ini kita tuh harus memiliki fisik yang kuat, mental iman yang kokoh, dan juga harta yang cukup. Nah, berikutnya ada juga syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji itu ada 4. Yang pertama Islam, balik, berakal, bisa atau mampu. Coba sebutin tadi. Yang pertama Islam, balik, berakal, bisa atau mampu. Nah, rukun haji ada 6. Yang pertama itu ada ihram, wukuf, terus ihram, wukuf, tawaf, lalu sa'i, lalu tahalul. Jadi rukun haji itu nggak ada mabitnya sama melontar jumrahnya ya anak-anak. Ada berapa tadi rukun haji? Ada 6. Apa aja? Yang pertama yaitu ihram, wukuf, lalu tawaf. Yang keempat ada
sa'i, yang kelima ada tahallul, dan yang terakhir ada tertib. Nah, adapun tata cara pelaksanaan haji. Jadi yang pertama itu anak-anak nanti kalau haji ya, nanti ihram dulu. Ada yang tahu ihram itu apa? Memakai baju putih. Kalian juga memakai baju putih. Maksudnya jadi intinya ihram itu, jadi kita itu berniat tapi dengan mengenakan kain ihram. Yang kedua nanti wukuf. Wukuf ini di Padang Arafah. Di sini kita ngapain aja, ada yang tahu? Di Padang Arafah nggak ada yang tahu? Di Padang Arafah ini kita berdiam diri. Berdiam diri bukan main HP ya anak-anak, tapi berdoa dan meminta ampun, berzikir seperti itu. Yang ketiga ada mabit di Musdalifah. Jadi bermalam di Musdalifah, dan selain itu, selain bermalam kita mengumpulkan batu atau kerikil kecil untuk besoknya dilemparkan gitu. Paham kan? Nah, yang keempat kan nanti melemparkan atau melontarkan jumroh. Nah, jumroh ini ada ula, wusto, sama akobah. Nanti urutan. Ada apa tadi? Ula, wusto, akobah. Nah, benar. Nah, terus yang kelima ada tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebanyak berapa? 7 kali. Nah, yang selanjutnya ada sa'i. Sa'i ini berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Nah, yang terakhir ada tahallul. Tahallul ini memotong rambut. Jadi minimalnya itu 3 helai saja ya anak-anak. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menghafal, Ibu pengen kita nyanyi bareng, tapi Ibu contohin dulu ya. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula, wusta, aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ula, wusta, aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Oke, sepertinya anak-anak udah paham ya, tapi Ibu mau memastikan dulu apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Apa tuh? Apakah jika kita meninggalkan salah satu rukun haji itu, haji kita tetap sah? Apakah jika kita meninggalkan salah satu rukun gitu, sah apa enggak? Jadi kalau kita meninggalkan salah satu rukun itu tidak sah. Ya ibaratnya kita sholat, kalau kita meninggalkan salah satu rukunnya, misal kita meninggalkan Al-Fatihah, itu nanti kita tidak sah, sama aja kayak haji seperti itu. Misal kita nggak berihram, ya nanti kita tidak sah, seperti itu. Paham Mbak Zahra? Nah, untuk mengevaluasi, Ibu mau nanya mengenai syarat wajib haji. Kan tadi udah disebutin ada 4. Nanti Ibu tunjuk satu-satu ya. Coba syarat wajib haji yang pertama Mbak Novala apa tadi? Nah, yang kedua apa Mbak Zahra? Masa ya? Berakal. Yang ketiga ada apa Mbak Solihah? Bali itu dewasa ya. Yang keempat ada mampu. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan, tapi kita berdoa dulu ya kayak tadi. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siang ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat gak nih? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Margi Wahyuningsih, Laili, Hilmatun. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta. Di sini apa ada yang ingat amanah dari cerita tersebut itu apa? Coba Mbak Margi. Yang pertama itu tolong menolong kepada siapa saja, Bu. Yang kedua tidak membeda-bedakan teman. Yang terakhir tidak memaksa untuk memeluk agama kita. Oke, betul. Tepuk tangan buat Mbak Margi. Ya, kalau hari ini kita akan belajar mengenai makna salam. Tujuan kita belajar ini adalah agar kita sama-sama tahu apa makna dari salam, apa arti dari salam, dan juga kapan kita mengucapkan salam. Nah, sekarang arti dari salam. Salam artinya apa di sini? Damai. Kemudian bisa juga hormat atau juga ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kapan sih salam disampaikan? Salam disampaikan pada saat kita bertamu ke rumah orang lain, kemudian kita bertemu dengan orang lain, kemudian kita berpamitan dengan orang lain. Misalnya kalian mau berangkat sekolah pamitan sama ibu apa enggak? Enggak, Bu. Waduh, kenapa ini? Lupa. Kalau habis salim biasanya kita mengucapkan salam. Bunyi salam itu gimana sih? Coba bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apabila ada orang yang mengucapkan salam, hukumnya wajib bagi kita untuk menjawab. Tapi kalau kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Nah, dari sini udah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok Ibu beri pertanyaan, kalian diskusikan, kemudian nanti kalau sudah salah satu perwakilan maju untuk menjelaskan hasil diskusi. Paham? Untuk kelompok 1 ini nanti salah satu ada yang maju kalau sudah. Ini kelompok 2. Ibu beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Kelompok 1 apa ada yang susah? Kelompok 2 udah sampai nomor berapa? Nomor 1, Bu. Oke. 7 menit lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Salah satu perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 silahkan maju. Dibaca soal kemudian jawabannya. Kelompok 1 dulu. Apa arti dari salam? Salam itu artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu ada pertanyaannya, mengapa perlu menyampaikan salam? Kenapa kita perlu menyampaikan salam? Karena salam merupakan perilaku yang terbaik. Menyampaikan salam juga dapat membawa kedamaian.
Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat ada orang yang mengucapkan salam kepada kita? Maka kita wajib menjawabnya dengan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul Mbak Ana. Kemudian selanjutnya Mbak Yuliana. Ya, nomor 1, kapan salam diucapkan? Jawabannya ketika bertemu, hendak berpisah, atau bertamu ke orang tua atau masuk rumah. Yang kedua, siapa yang mendahului salam? Orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Yang ketiga, bagaimana ucapan salam dan jawaban salam? Assalamualaikum dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Tepuk tangan buat Mbak Ana dan Mbak Yuliana. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini tadi salam artinya apa? Damai. Kemudian hormat. Kapan sih kita mengucapkan salam? Pada saat bertamu ke rumah orang lain. Kemudian pada saat kita menelpon orang lain, ketika bertemu orang lain, dan ketika akan berpisah dengan orang lain. Oke, untuk tugas minggu depan Ibu mau kalian mengerjakan LKS halaman 50 ya. Minggu depan sebelum pembelajaran selanjutnya kita cocokkan bersama-sama. Sampai sini paham? Paham. Oke, cukup sekian ya dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian dan juga bagi Ibu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat? Masih. Oke, masih ingat yang kemarin tepuk wow? Masih. Oke, biar semangat kita tepuk wow dulu. Oke, tepuk wow. Rasi W, rasi O, rasi W. Wow, oke, udah pada wow semuanya? Oke, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita harus ngisi dulu. Solihah, Hadirah Bu. Yuliana, Hadirah Bu. oke, hadir semua ya. Nah, kemarin kita mempelajari mengenai Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat wajib Rasul. Silahkan dibuka bukunya halaman 2. Ada? Ada Bu. Oke. Di sana sifat Rasul ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama itu ada sidik. Sidik artinya jujur. Yang kedua ada tablik. Tablik artinya apa? Menyampaikan. Yang ketiga ada amanah. Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya. Dan terakhir fatonah itu artinya Oke, semuanya sudah tahu. Di sini kita akan belajar dengan diskusi. Nanti Ibu akan bagi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kita itu akan berdiskusi mengenai ini ya, menjodohkan. Di sini ada sifat Rasul, sifat wajib Rasul, dan di sini itu ada artinya. Nanti tugas kalian itu adalah menghubungkan antara sifat Rasul dan artinya. Faham? Silahkan kelompok 1, kelompok 2. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Kelompok 1 ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan? Aman. Oke. Waktunya sebentar lagi ya.
Oke, waktunya selesai. Kelompok 1 sudah? Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Nah, semuanya perhatikan, kita koreksi bareng-bareng ya dari kelompok 1. Yang pertama itu sifat-sifat Rasul. Sidik artinya apa? Jujur, Dua, amanah. amanah, dapat dipercaya, Tabligh. menyampaikan, Fatona. cerdas. Oke, semuanya benar dari kelompok 1? Benar. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2, silakan maju perwakilannya. Oke. Sifat-sifat Rasul. Sidik artinya apa? Jujur. Jujur, Amanah. terpercaya, Tabligh. menyampaikan, Fatona. cerdas. Oke, semuanya benar? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, dari diskusi tadi kelompok 1 dan kelompok 2, Ibu bisa melihat semuanya sudah paham ya mengenai sifat-sifat Rasulullah. Jadi sifat-sifat Rasulullah itu ada kita pelajari tujuannya untuk supaya kita bisa meneladani mengenai sifat-sifat Rasul ini, yaitu kita itu harus bisa jujur, tidak berbohong, menyampaikan kebaikan dan lain-lain ya. Oke. Bagaimana diskusi hari ini, menyenangkan? Semuanya paham materi hari ini? Oke, kalau paham, untuk tugas minggu depan itu kalian mempelajari mengenai sifat mustahil bagi Rasul ya. Oke, sekian hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Alangkah baiknya selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya agar memimpin doa. Ya, siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita akan membahas tentang aku senang berkalimah thayyibah. Kita itu akan mempelajari 4 kalimat thayyibah antara lain. Yang pertama subhanallah, yang kedua masya Allah, yang ketiga insya Allah, yang keempat Allahu Akbar. Subhanallah artinya Maha Suci Allah, yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116. Diucapkan ketika seseorang itu kagum atau takjub dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika senang seseorang melihat seekor burung yang mampu berbicara. Ya, selanjutnya itu kalimat masya Allah, artinya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 39, yang menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah sebagai pencapaian yang luar biasa. Contohnya itu ketika kita melihat hasil panen petani yang sangat melimpah. Selanjutnya yang ketiga kalimat insya Allah, artinya jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24, yang diucapkan ketika kita membuat janji atau merencanakan di masa yang akan datang. Contohnya itu ketika kita diundang untuk menghadiri ke pesta ulang tahunnya teman, alangkah baiknya kita mengucapkan insya Allah. Ya, yang terakhir kalimat Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Diucapkan ketika seseorang mendapatkan
karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, selain mengucapkan alhamdulillah, kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Ya, mungkin cukup, Ibu cukupkan sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Jelas. Untuk tugas di rumah, silakan menulis 4 kalimat thayyibah tadi yang Ibu jelaskan sebanyak 5 kali ya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jangan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Subhanallah Ibu. Selesai yuk foto depan. Udah, Mas.